karena selanjutnya semuanya sudah presentasi, kami akan masuk ke sesi panel discussion, yang dimana di sesi panel discussion ini saya akan mencoba memberikan beberapa pertanyaan seputar topik tentunya. Jadi langsung saja kita masuk ke pertanyaannya. Di sini juga saya melihat pertanyaan dari para peserta ini sangat antusias sekali. Baik, untuk pertanyaan pertama, mungkin kita ini lebih ke Pak Rudi ya. Apakah ada kesempatan Bintan untuk menjadi Bali baru selanjutnya? Sebenarnya Bintan dengan potensi wisatawan yang hadir ke Bintan, satu tahun itu lebih kurang 900 wisatawan asing, kemudian sekitar 300-400, sekitar 1,2 juta yang hadir ke Bintan. Kalau kondisi tidak pandemik ya, 2019 kemarin, kami tidak menjadi Bali baru. Bintan tetap yang Bintan. Tapi kami sudah dijadikan oleh pemerintah pusat Kemenpar sebagai salah satu 5 destinasi prioritas baru, Mbak. Itu. Jadi Bintan, di samping ada 10 Bali baru, ada Mandalika, ada Kelayang, kemudian ada Danau Toba, dan lain-lain, itu yang Bali baru 10. Kita nggak masuk dalam 10, tapi kita masuk dalam 5 destinasi prioritas baru. Siapa itu? Termasuk Banyuwangi, Batam, Bintan, termasuk Jogja, Sumatera Barat, dan Bandung. Ini. Oke, baik. Terima kasih. Aku pengen tepuk tangan nih, Pak. Keren banget ya untuk jawabannya Pak Rudi. Mungkin bisa ditanggapi oleh Kak Aprijal mungkin dari pihak GNP. Ya, dari sini juga kami juga kita masih tetap mensupport. Kita dapat support juga dari Dinas Pariwisata Bintan. Kita mempromosikan di sosial media juga itu kan. Dan macam mana ya, sampai saat ini walaupun seperti tadi Mbak tadi bilang tentang apa tadi, transportasi Bali baru. Sebetulnya saya sudah bilang sebelumnya tadi. Kalau kita bilang Bali baru sih gimana ya? Karena kita sudah masuk dalamnya 3 nama besar di Indonesia. Jadi kalau disebut Bali baru berarti kita turun lagi dong. Gitu. Bintan tuh Bintan, nggak bisa disandingin sama Bali. Karena gimana ya, saya menjelaskan tadi. Karena kita di Kepri ini kan ada 4 pintu masuk, itu Bintan, Tanjung Pinang, Karimun, dan Batam. Adalah semua itu pintu masuknya wisatawan mancanegara yang sangat banyak di sini. Yang pertama tuh Batam, kedua Bintan. Kalau untuk Bali baru sendiri itu kan sebuah destinasi yang untuk destinasi itu yang mau dijadikan seperti Bali, yaitu agar daftar kunjungan wisatawannya datang gitu. Kalau Bintan kayaknya dari dulu tuh udah oke, saya bilang gitu. Kalau Pak Kanispa udah tahu tuh gimana, ya kan? Jadi kalau kita dibilang Bali baru tuh, mohon maaf Mbak Cynthia, kurang cocok ya Mbak Jajal. Karena kita udah gitu udah ya. jadi Bintan sendiri dengan Bali udah hampir setara, antara Bali dan Jakarta kita sudah setara gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas tanggapannya Pak Prijal. Oke, kita langsung aja lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini lebih cocok untuk Pak Agi. Apa saja sih mungkin kelebihan yang ditawarkan jika wisatawan memilih The Anmon Resort, dan mungkin apakah ada paket khusus yang ditawarkan hari-hari tertentu? Ini ada apa diskon dari Pak Agi nih? Ya, mungkin mau ngasih voucher kan? Saya udah video saya Anmon itu 12.000 yang nonton, Mbak. Anmon itu. Oke. Telegram Pak kasih Pak. Oke. Kelebihannya ya kita tadi sebenarnya untuk kami di TCB Bintang sendiri atau di Anmon atau sebagai sendiri kita punya magnet khusus ya. Bukan magnet untuk Bintan aja sebenarnya, buat Indonesia juga, yakni tadi kolam renang terbesar se-Asia Tenggara. Dan itu dominan orang datang ke kami sebenarnya ya untuk tadi enjoy untuk kolam renang terbesar se-Asia Tenggara yang ada di Pulau Bintan ini. Gitu. Dan Anmon juga kita pun kami hanya sebagai dari a part of akomodasi yang berada di kawasan itu, jadi memudahkan. Jadi kalau orang yang tamu
cuma 1 hari, bisa 2 hari, 3 hari, banyak silakan. Dan kita pun memberikan kebebasan buat tamu-tamu untuk tidak hanya berada di dalam resort. Mungkin 1 atau 2 hari dia di resort udah selesai, udah habis semua permainan. Tapi di luar Lagoy masih banyak kok yang lain. Permainan lain, tempat-tempat destinasi yang lain yang lebih cenderung ke tradisional atau the culture-nya dapat. Itu bisa banyak. Makanya kami banyak travel agent yang selalu buat paket dengan kami. Kami selalu percaya orang datang ke Bintan itu jelas dia mau vacation, enjoy apapun itu. Dan kalau untuk menjelang akhir-akhir tahun ini tentunya pasti banyak paket. Apalagi habis pandemi ini ya yang awalnya segini jadi segini. Ya promonya kita sekarang kita ikutkan semua. Contohnya misalnya nih, kayak misalnya akhir tahun ini untuk tahun baru kita di harga 1,5 itu sudah termasuk giveback voucher. Giveback voucher lagi ya. Nilai 300.000 buat tamu kita. Berarti sebenarnya kamar cuma 1,2 including activities lagi coba. Kita banding semua habis. Tapi maaf kita udah sold out. Itu baru. Padahal saya udah keringetan nih Pak. Udah sold out Ibu. Tadi terus juga salahnya ya hanya dengan ada yang 550.000, ada yang di bawah 1 juta. Kita di bawah 1 juta di weekday ya. Dan untuk di weekend cuma 1 juta doang bedanya itu 1 juta aja. Jadi cuma 100.000 doang kok. Kalau dulu sebelum pandemik ya memang betul harga kita di atas 2. Betul. Izin Mawan. Yeah. Karena kan masa-masanya beda masa-masanya. Sebelum pandemik ya mostly di Lago ini sampai 98% itu adalah dari Singapura. Full, Pak ya? Yes, dan itu betul. full. Ya, karena market kita memang karena kan aksesnya lebih dekat dari orang daripada orang Singapura daripada dia ke Malaysia. Ibu tuh ke Malaysia lebih dekat, tapi mereka nggak mau ke Malaysia karena sana lebih aksesnya lebih jauh, lebih mahal. Lebih banyak mereka ke Bintan ataupun ke 1 menit dan ongkosnya cuma $50 aja ya. Iya, kalau weekday Kalau nyari pantai Bintan lah jadinya ya. Yeah. Betul. Karena di Singapura kan cuma building-building doang. Di Bintan semua ada. Resort. Mau yang wisata religi, mau yang mangrove-nya, mau yang dari argo wisata, mau yang modern, mau yang laut atau laut buatan, banyak. Semua ada di Bintan. Mau diving ada, snorkeling ada, semua ada ya? Betul. Yang jelas makan seafood lebih murah di Bintan daripada Singapura. Pak Agi, saya mau nanya dong sebentar. Itu yang tadi sold out untuk tahun baru. Boleh nggak di-share? Itu terjual kepada WNA, wisatawan mancanegara atau dalam negeri? Kalau boleh tahu. Oke, jadi gini, Amon setelah pandemik itu kita tutup selama 6 bulan. Dari bulan Maret sampai bulan Juli kita tutup habis, tetap habis kita. Dan kita mulai merangkak lagi di Agustus, pelan-pelan dibantu sama Dinas Pariwisata, pelan-pelan naik, dan juga kebetulan juga alhamdulillah kemarin Pak Wisnu juga dia membuat Bintan sebagai venue untuk launch-nya program CSE ya, Indonesia di Bintan. Disitulah mulai ternyata teman-teman atau wisatawan dari Indonesia yang sebelumnya nggak kenal Bintan jadi tahu karena itu Pak Menteri dan Dinas Pariwisata, Kementerian Pariwisata yang jor-joran nge-push untuk dunia pariwisata Bintan itu seperti apa lagi. Dan sementara dan semua teman-teman WNI semua karena untuk WNA kan masih buka border tuh. Jadi hanya untuk tamu lokal aja. Dari lokal Batam, mungkin dari banyak Batam itu Mbak Terry. Batam dan Tanjung Pinang gitu. Ya, dekat pun ya. Iya, karena faktor kedekatan. Jadi pasar Batam itu dia penduduknya 1,8 sampai 2 juta. Jadi Bintan itu memang sementara waktu pandemi ini share market kami itu beralih ke Batam, Bintan, Tanjung Pinang aja dulu. Kalau untuk yang dari Jawa, Jakarta tuh ada, tapi karena transportasi kita itu masih mahal, itu yang membuat menjadi berat teman-teman dari Jakarta atau dari Bandung datang. Karena pesawat aja sudah 1,8, 2 juta, itu beratnya. Tapi kalau dari Batam ke Bintan cuma
modalnya sekitar 55.000 itu udah dapat betul-betul dari Batam ke Bintan gitu. Paling transportasi. Makanya saya sarankan kalau ke Bintan lebih bagus menggunakan travel agent atau teman-teman pramuwisata karena kita dapat angelnya banyak gitu. Bintan itu sangat luas, dari satu objek ke satu objek itu 1 jam gitu. Jadi kalau bersama travel kita bisa menentukan paket-paketnya mau kemana-kemana. Kami mau satu hari ini 3 paket kita dapat atau 5 paket kita dapat. Nanti setelah itu kita nginapnya dengan harga kos yang terbatas di City Hotel di Tanjung Pinang dengan harga 500-600 kita masih dapat gitu. Tapi kalau mau ke tempat Pak Eji tadi yang 1,5 dapat juga gitu kalau mau. Masalahnya explore Bintan ini sebulan lebih kayaknya Iya, Pak. bisa gitu. Tergantung maunya. Apalagi kalau musim utara sudah selesai, kami bisa bawa diving di Mapur, di Pengudang. Nah, ini di satu pulau lagi nyebrang lebih kurang sekitar 40 menit naik kapal kecil gitu. Itu adik-adik Genpi sudah dengan terumbu karangnya yang luar biasa. Jadi nggak mesti Bintan itu hanya cuma hotel, resort mewah di Lagoy, tapi kami punya yang alam. Iya, yang desa wisata yang dikelola oleh kelompok-kelompok masyarakat. Ini yang tugas saya di Dinas Pariwisata mengembangkan ke depan. Tapi memang kekurangan kita karena jarak tempuh antara satu destinasi dengan satu destinasi itu sangat jauh. Nggak bisa kita menyediakan transportasi umum yang permanen gitu. Ada yang kita disubsidi oleh Kementerian Perhubungan Damri, tapi dia rutin, tidak setiap 1 jam karena dia mungkin 2 jam sekali gitu. Tapi makanya lebih kami sarankan bersama kalau mau travel pakai tenaga-tenaga HPI, tenaga teman-teman agent travel. Nanti dia menentukan paket-paket, tinggal runding paket ini berapa orang, bisa kita mau ambil kemana angelnya lebih mudah dan lebih memuaskan, bisa makan kuliner seafood di mana yang harganya pas dengan harga kita. Mungkin itu Mak, kan? Ya, sip. Oke, baik. Terima kasih ya. Ini sangat tertarik banget nih untuk yang The Almond Resort ini. Jadi bagi yang penasaran sama The Almond Resort nih, aku ada nampilin video, nanti bisa ditampilkan di slide PPT di akhir acara. Jadi bagi para peserta yang penasaran, stay terus sampai di akhir acara. Oke. Kalau begitu, saya langsung lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini lebih ke Bu Terry ya. Aduh, ada yang nanya ya. Mungkin menurut Ibu Terry, apakah objek wisata di Bintan semuanya hanya cocok untuk wisatawan dengan pendapatan tinggi? Awalnya berpikir begitu sih Mbak, tapi ternyata kan tergantung juga ya, kata Pak Rudi kan. Ya terserah kita mau ini disesuaikan dengan budget kita gitu. Sebenarnya bisa kemana aja gitu. Tapi memang dengan kalau kita punya uang kita bisa memilih lebih banyak tempat. Itu kalau aku berpikir gitu. Kalau pas-pasan ya bisa juga gitu. Cuma ya jadi lebih kastanya lebih rendah gitu ya Pak Agi ya. Oh, enggak. Bukan. Maksudnya gitu. Jadi nggak bisa di resort gitu maksudnya, tapi ya di penginapan yang ini gitu. Iya. City Hotel ya. Yang bisa ke Bintan tuh semua orang kaya. Dengan budgetnya berapa gitu. Semua ke Bintan tuh semuanya jadi orang kaya karena tiket dari sini ke sana aja udah mahal. Iya, itu dia. Tiketnya aja 2 juta deh, Pak. Iya. Tapi worth it kok. Bintan itu memang harus ke sana lagi gitu. 2 bulan ya Pak ke sana ya, Pak. Nanti kontak-kontak Pak kalau ke Bintan. Jangan lupa. Iya. Oke, baik. Terima kasih jawaban Terry. Tadi pas saya dengarkan penjelasan dari Pak Rudi, harga hotel di sana sekitar 800-an, sedangkan Diamond Resort aja sudah menurun harganya, jadi kapan lagi kan langsung aja pesan di Diamond Resort, ya kan, selagi harganya lagi setara nih sama hotel-hotel, seperti itu, bisa ngerasain kolam renang terbesar di Asia Tenggara. Akhir kata kami ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk para panelis yang sudah menyempatkan waktunya pada hari ini, kepada Pak Rudi, kepada Bu Terry juga, kepada Pak Agi, dan kepada Pak Aprijal. Dan juga saya berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak dan Ibu peserta lainnya yang sudah ikut di webinar kali ini. Mohon maaf apabila dari kami ada salah-salah kata.
Berharap semoga webinar hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih, sampai jumpa di webinar keren lainnya. Dan tentunya jangan lupa follow sosial media kita. Di Instagram ada Keren Indonesia dan Facebook kita Keren Entertainment Indonesia. Baik, dari saya Cynthia Lorene, sampai jumpa.